Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi manajerial. Ya, jadi selama 16 kali pertemuan nanti kita akan membahas tentang ekonomi manajerial. Ya, jadi di sini saya akan memberikan slide. Ya, jadi Oke, jadi di chapter pertama di sini kita akan membahas tentang fundamental of economic managerial. Ya. Jadi apa sih yang menjadi dasar-dasar atau apa itu ekonomi manajerial yang akan kita bahas. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana kita belajar tentang fundamental ekonomi manajerial, lalu apa yang kita ketahui, ya, jadi apa pengetahuan yang akan kita peroleh untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang ekonomi manajerial. Jadi nanti di sini kita akan membahas tentang apa itu manajerial ekonomi dan juga bagaimana apa itu tools yang berharga untuk menganalisis situasi bisnis dan juga kenapa kita harus memahami, mengerti tentang accounting profit dan juga economic profit. Kalau yang selama ini kita hanya pahami tentang accounting profit, ya, jadi keuntungan secara akuntansi. Nah, tapi di sini kita juga membahas tentang keuntungan secara ekonomi. Dan juga bagaimana seorang manajer itu menghitung waktu atau mengalokasikan waktunya di antara biaya dan juga nilai yang akan diperoleh dan bagaimana kita dia atau bagaimana dia membuat sebuah keputusan dan juga apa prinsip dari manajer untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, ini yang perlu kita pahami atau apa yang akan kita peroleh dengan mempelajari ekonomi manajerial. Dan juga di sini pengetahuan ini juga akan membantu kamu untuk meningkatkan tentang pemahaman tentang apa itu manajerial ekonomi dan juga atau bagaimana mengelola ekonomi dan juga bagaimana nilai-nilai analisis bisnis dan juga memahami tentang accounting profit tadi, ya, dan juga prinsip-prinsip ekonomi juga Anda akan memahaminya. Nah, kita bahas dulu tentang apa itu ekonomi manajerial. Ya. Jadi ekonomi manajerial ekonomi, ya, jadi ekonomi manajerial itu merupakan studi mengenai bagaimana mengarahkan sumber daya yang langka, ya, jadi yang langka dengan cara yang paling efisien untuk mencapai sasaran manajerial. Ya, jadi di sini manajerial ekonomi itu is valuable tools for analysis business situation. Jadi di sini kita apa itu alat-alat atau alat-alat yang bernilai untuk menganalisis sebuah situasi bisnis. Yang mana di sini nanti dengan manajerial ekonomi di sini kita akan membantu seorang manajer membuat keputusan yang lebih baik, karena dengan kita memahami ekonomi manajerial itu, maka seorang manajer bisa melihat secara penuh tentang situasi yang ada di lapangan. Nah, dan juga di sini akan membahas tentang kenapa seorang ekonomi manajerial itu begitu bernilai. Jadi begitu bernilai untuk pengambilan seorang manajer untuk dalam mengambil sebuah keputusan. Dan juga kita dengan ekonomi manajerial itu bisa memahami tentang ekonomi manajerial dan juga kenapa itu sangat bernilai dan kita membutuhkan pengetahuan memahami tentang manajer dan juga ekonomi. Untuk yang pertama tentang apa itu seorang manajer, ya manajer itu ya tentu seseorang yang mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah dicapai. Ya, jadi tujuan yang akan dicapai itu apa saja, ya, jadi person who direct resources, ya, jadi seorang yang
berkaitan langsung dengan resources sumber daya, bisa berupa manusia, uang, atau mesin, dan juga bagaimana meningkatkan tujuan dari perusahaan. Jadi mulai dari growth, revenue-nya, dan juga profit-nya, di pertumbuhan dan juga keuntungannya. Dan juga secara langsung berpengaruh dengan yang lainnya. Jadi di sini dia juga melakukan purchasing input, use the production output. Ya, jadi dia melakukan pertukaran atau purchasing terhadap input yang digunakan untuk memproduksi dan akhirnya bisa memperoleh output atau menjadi output yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan juga seorang manajer itu juga diharapkan atau dia secara langsung menentukan harga dan juga jumlah barang yang dijualnya. Nah, ini siapa seorang manajer itu. Nah, sedangkan apa itu ekonomi? Ya, jadi kalau kita membahas tentang ekonomi, ya tentu ekonomi merupakan ilmu yang ilmu pengambilan keputusan, ya. Jadi dengan adanya kelangkaan sumber daya itu. Jadi science of making decision, ya. Jadi tentang ilmu bagaimana mengambil sebuah keputusan di dalam sumber-sumber daya yang sangat terbatas. Di mana sumber-sumber daya itu digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Ya, jadi bahwa ekonomi itu keputusan ekonomi itu sangat penting karena di dalam kehidupan ini selalu ada yang namanya trade off. Ya, jadi trade off itu tarik menarik, ya, di antara sebuah keterbatasan dengan kompetitor. Nah, ini disinilah ekonomi itu berperan. Jadi contohnya misalkan yang paling gampang adalah ketika Anda di dalam kehidupan ini membutuhkan baju misalkan, Anda membutuhkan baju. Nah, di sini akan ada beberapa keterbatasan, misalkan keterbatasan kita di dalam sumber-sumber uang atau dana untuk membeliannya, misalkan baju 300, pemasukan kita lebih kecil, maka kita harus menyisihkan untuk bisa membeli baju itu atau yang lainnya. Nah, inilah kenapa sumber-sumber daya itu terbatas dan kita harus mengalokasikan. Dan di sini ada namanya trade off, tarik ulur antara apa yang kita inginkan dengan apa yang ada di kita atau kemampuan kita. Nah, kalau ekonomi itu merupakan ilmu untuk mempelajari keputusan itu, atau karena adanya kelangkaan dan seorang manajer itu adalah yang mengelola secara langsung terhadap sumber daya yang ada itu. Lalu apa itu ekonomi manajerial? Jadi kalau kita membahas ekonomi manajerial, namanya ekonomi manajerial. Ya, jadi tentu merupakan studi yang mengenai bagaimana mengarahkan sumber daya yang langka itu dengan cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan dari manajerial. Karena tentunya dengan memperoleh atau dengan tujuan manajerial itu tentu pasti akan mengharapkan tentang low cost dengan biaya yang rendah, dengan memperoleh revenue yang tinggi dan juga profitabilitas yang tinggi pula. Jadi kalau lebih ekonomisnya, bagaimana kita melakukan pengeluaran yang paling efisien untuk memperoleh benefit yang maksimal. Nah, ini tugasnya seorang manajer, dan juga manajer ekonomi itu fungsinya seperti itu. Nah, lalu kenapa ekonomi manajerial? Nah, jadi di sini apa itu ekonomi manajerial, lalu bagaimana mengalokasikannya. Nah, di sini bahwa ekonomi manajerial itu membantu perusahaan membuat keputusan yang sulit, ya. Jadi membuat keputusan yang sulit. Jadi maksudnya di sini dengan adanya ekonomi manajerial itu, manajer itu tentu akan menghadapi berbagai macam permasalahan. Nah, dengan adanya ekonomi manajerial itu, dia bisa menghitung, kalkulasi, kira-kira kalau kita mengambil keputusan seperti ini, bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan. Nah, ini
Karena kalau kita lihat bahwa perusahaan itu kan saling berkompetisi, tentu yang paling memiliki atau yang unggul di dalam kompetisi itu tentu perusahaan yang memiliki efisiensi yang lebih baik dibandingkan kompetitor. Lalu bagaimana agar kita itu bisa memiliki keunggulan dibandingkan kompetitor, ya tentu kita di sini ada namanya spesialisasi misalnya, atau membuat satu tipe. Misalkan kalau kita membahas tentang masalah komputer, ya tentu kita spesialisasi di bidang komputer apa misalkan. Nah, ini tentu misalkan kita di bagian memorinya, kita spesialisasi di memorinya. Nah, ini tentu akan memiliki keunggulan, ya, jadi keunggulan dibandingkan kompetitor. Nah, lalu menjadi pertanyaan lagi, misalkan kalau kita sudah spesialisasi ke dalam satu produk, tentu akan menjadi pertanyaan lagi, seberapa besar produk tersebut harus kita produksi. Ya, jadi dan juga berapa harganya. Nah, ini tentu membutuhkan sebuah ilmu ekonomi manajerial untuk mengatasinya. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, di sini ada managerial economic variable tools. Ya, jadi kita sekarang sudah mengetahui tentang manajer ekonomi. Dan sekarang kita membutuhkan pemahaman tentang manajerial ekonomi itu dan juga nilai-nilai yang ada untuk menganalisis situasi bisnis. Jadi kita perlu memahami ekonomi manajerial itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan bisnis, mengatasi situasi yang ada. Contohnya misalkan kalau seperti sekarang ini, ketika negara mengalami resesi, apa yang harus dilakukan perusahaan agar dia tetap survive di dalam bisnisnya itu. Nah, lalu di sini economic of effective management, ya, jadi apa saja, what is the use economic for effective business management. Jadi di sini apa sih yang digunakan atau apa saja yang digunakan ekonomi untuk memiliki manajemen bisnis yang efektif itu apa saja. Jadi ya tentunya di dalam pembahasan ini ada namanya manajer perusahaan. Kita fokus pada penggunaan atribut-atribut ekonomi agar seorang manajer itu bisa mengambil keputusan yang paling realistis dan juga bagaimana kita bisa memaksimalkan profit tersebut. Jadi memaksimalkan keuntungan perusahaan dan juga nilai di perusahaan itu. Nah, jadi ada juga what are the basic economic principle for effective management. Jadi apa sih dasar utama atau prinsip utama ekonomi untuk manajemen yang efektif. Jadi di sini kita akan membahas tentang masalah prinsip untuk memahami what can influence economic decision. Jadi apa saja yang mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi. Kita mulai dari misalkan identifikasi goal and constraint-nya. Jadi tujuannya. Jadi di sini kita misalkan mengambil sebuah keputusan, kita ingin memproduksi apa, misalkan kita ingin memproduksi sebuah rinso. Nah, tentu kita akan mencari sumber-sumber yang paling realistis. Jadi misalkan kita memproduksi rinso, berarti kita membutuhkan sumber daya apa saja yang bisa kita gunakan agar kita bisa memproduksi rinso tersebut. Lalu yang berikutnya ya kita kembali lagi ke awal tadi, ya, berapa jumlah yang harus kita berikan, lalu promosi apa yang harus kita lakukan, dan juga berapa harga yang kita tentukan dengan pengeluaran-pengeluaran yang ada itu agar keuntungan kita bisa maksimal. Nah, ini contohnya seperti itu, identifikasi goal dan constraint itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat keuntungan itu, tentu kita melihat ya total sales atau revenue itu kan harga dikali jumlah produk yang diproduksi. Nah, kalau keuntungan itu kan kalau kita paling gampangnya penjualan dikurangi biaya. Nah, di sini seorang manajer itu harus memutuskan seberapa banyak yang diproduksi, karena kalau kita
pelajari tentang kurva apa itu permintaan dan penawaran, semakin harga tinggi maka permintaan akan turun atau sebaliknya. Dan juga harus menggunakan teknologi ya. Jadi kalau sekarang ini misalkan di dalam pengambilan keputusan itu teknologi apa yang kita gunakan untuk memproduksi rinso tadi. Input use-nya atau input untuk yang digunakannya apa dan juga bagaimana reaksi dari keputusan yang kita ambil. Kita ambil contoh saja misalkan kalau kita membahas tentang masalah rinso tadi. Kalau Anda pergi ke toko, maka keputusan dari masing-masing produsen rinso itu akan berbeda. Contoh, misalkan kalau kita membeli rinso, itu ternyata kita tidak memperoleh hadiah, misalkan. Tapi kalau kita membeli Soklin, ternyata kita memperoleh hadiah apa itu piring, misalkan. Nah, ini tentu kalau kita ke pasar, keputusan orang itu akan berbeda-beda. Jadi, kalau saya beli rinso harganya sudah mahal, sudah apa ini tidak memperoleh hadiah, tapi keuntungan saya apa ketika membeli rinso itu? Nah, lalu konsumen yang satunya nilai yang lain, misalkan, oh kalau saya beli Soklin, saya akan memperoleh piring dan harganya lebih murah. Nah, ini tentu akan mempengaruhi berbagai keputusan yang terjadi di konsumen itu. Nah, lalu nanti ada namanya, kalau kita bahas tadi, namanya ada accounting profit ya. Jadi ada keuntungan secara ekonomi ya. Jadi di sini kalau kita bahas tentang accounting profitnya, jadi tentu merupakan total dari uang yang kita peroleh dari penjualan ya. Nah, di sini kalau kita menghitung accounting profit itu penjualan dikurangi cost production goods and service, jadi dikurangi biaya produksi dari barang dan jasa tersebut. Tapi beda dengan economic profit. Jadi berbeda dengan total revenue dari penjualan, tapi juga total opportunity cost. Jadi ketika kita memproduksi barang tersebut. Jadi keuntungan economic profit itu adalah total revenue dikurangi total opportunity cost production goods and service. Nah, untuk bisa memahami tentang accounting profit dan juga economic profit tadi, jadi Anda bisa membuka di YouTube-nya di sini ya. Jadi nanti Anda bisa lihat di situ apa itu keuntungan ekonomi maupun keuntungan akuntansi. Nah, lalu ada namanya opportunity cost. Jadi opportunity cost di sini merupakan digunakan sebagai sumber-sumber masukan antara eksplisit, jadi dari biaya-biaya akuntansi dan juga biaya implisit dari apa yang kita peroleh, kita berikan, jadi sebagai alternatif resources tadi. Nah, karena di sini kalau kita membahas tentang implicit cost itu sangat hitungannya sangat jelas, dan juga di sana manajer itu akan selalu melihat overlook down, jadi selalu melihat perkembangannya. Nah, ini Anda bisa lihat di YouTube-nya ini. Anda bisa lihat ini, nanti tinggal diklik saja. Nah, apa sih contoh dari explicit cost dan implicit cost di sini? Kalau kita membahas tentang implicit cost, kita akan memasukkan misalkan travel express dan juga biaya apa itu, kamar hotel, dan juga cost untuk entertainment. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi biaya-biaya yang kita keluarkan jelas. Nah, kalau implicit cost itu trade off. Jadi di sini ada berapa jumlah, ya. Jadi berapa jumlah atau bobot dari karyawan yang harus kita masukkan. Jadi apa yang tidak perlu kita masukkan sebagai biaya. Nah, oke. Lalu yang berikutnya, kalau kita melihat tentang 5 kekuatan dari Michael Porter. Jadi ketika organisasi itu atau
industri itu akan memiliki kekuatan atau memiliki keunggulan kompetitif jika dia unggul, jadi dia unggul pada entry-nya dari power of input supplier-nya, jadi dari kekuatan dari supplier, dari kekuatan dari pembeli, dan juga industri rivalry, jadi persaingan industri, dan juga barang-barang substitusi dan juga barang-barang komplementer. Nah, ini yang perusahaan memiliki keuntungan yang atau keunggulan kompetitif. Nah, di sini ada 5 kekuatan dan juga profitabilitas industri ya. Jadi kalau kita lihat tadi dari entry-nya, jadi tentu biaya-biaya yang sebagai masukannya itu. Ya. Jadi misalkan dari biaya yang dibutuhkan, lalu dari ekonomi skala ekonomi, dan juga network efek pengaruh hubungan, reputasi, ada switching cost, ada government rate right. Nah, ini merupakan entry dari level atau level growth and sustainable industry profit. Jadi laba industri yang berkesinambungan. Nah, ini di sini ada masukan tadi. Lalu ada kekuatan pembeli ya. Jadi ada kekuatan pembeli di sini, ada konsentrasi pembeli, ada nilai dari produk, substitut produk service, ya, jadi nilai-nilai dari produk substitusi, dan juga investasi hubungan yang spesifik, relationship specific investment, ada nanti biaya pemeliharaan konsumen, dan juga batasan besaran pemerintah. Nah, ini merupakan kekuatan pembelian. Dan juga ada namanya substitusi dan komplementer tadi. Nah, di sini ada nilai-nilai dari produk, ya, jadi ada nilai dari produk substitusi, dan juga harga atau nilai dari produk jasa pelengkap, efek jaringan. Lalu ada batasan pemerintah lagi. Lalu ada di sini industri rivalry, jadi persaingan industri. Itu dari konsentrasi, lalu persaingan harga, lalu ada quality, jadi jumlah, kualitas, dan juga dari kompetisi dari jasa. Dan juga ada switching cost, jadi biaya peralihan, dan juga turning decision, atau di sini waktu keputusan, informasi, maupun batasan pemerintah. Sedangkan power of input supplier, di sini ada supply konsentrasi, ada price, ada relationship specific investment supplier, dan juga government rate type. Jadi inilah laba industri yang berkesinambungan itu ada 5 tersebut. Nah, di sini nanti dibahas satu persatu ya. Jadi di sini kita membahas tentang kerangka kerja dari Porter itu mulai dari masukan. Jadi kalau masukan di situ, ketika kita memasuki industri, tentu kita akan mengalami yang namanya kompetisi. Jadi di sini ketika kita more competition and reduce margin from to wide variety of industry setting. Jadi tentu kita ketika menghadapi kompetisi itu apa yang harus kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan agar kita bisa memperoleh keuntungan di industri yang kita masuki tadi. Nah, lalu tentu keuntungan itu akan dipengaruhi atau terpengaruh dari barrier to entry ya, jadi masukan ini. Jadi kalau kita bahas misalkan kalau kita membahas tentang masalah penjualan atau perusahaan, ya tentu keuntungan itu akan dipengaruhi oleh pemasukan atau uang yang masuk ke dalam perusahaan. Nah, lalu ada kekuatan pemasok ya, jadi kekuatan masuk, power of input supplier, jadi kekuatan pemasok. Masukan itu yaitu ketika laba industri itu cenderung lebih rendah ketika para pemasok itu memiliki kekuatan untuk melakukan negosiasi yang menguntungkan
apa ini masukan kita ya, jadi menguntungkan atau masukan kita. Jadi kita bisa melakukan apa ini negosiasi untuk bisa menguntungkan memasukkan kita. Jadi contohnya misalkan kita melakukan negosiasi tentang harga, kita memperoleh harga yang lebih rendah dibandingkan kompetitor. Nah, kalau kekuatan membeli power of buyer itu di sini sebenarnya serupa dengan kasus pemasok tadi, bahwa laba industri itu cenderung lebih rendah ketika konsumen atau pembeli itu memiliki kekuatan untuk melakukan negosiasi yang menguntungkan untuk produk dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah industri tadi. Jadi di sini lebih kepada pembelinya. Jadi kekuatan di dalam kekuatan pembeli itu untuk melakukan negosiasi. Jadi kalau kamu misalkan melakukan negosiasi penjualan pembelian itu, jadi kalau kamu kuat bisa menego, ya tentu di sini akan memiliki yang namanya laba industri yang jauh lebih rendah. Ya, misalkan kalau kamu nego harga misalkan buah, misalkan per, misalkan ketika kamu apa itu bisa menego lebih rendah, harganya lebih rendah, ya tentu akan mengurangi keuntungan bagi penjual tadi. Makanya di sini kekuatan membeli itu cenderung laba industri itu cenderung akan lebih rendah ketika konsumen itu memiliki kekuatan untuk melakukan negosiasi yang menguntungkannya. Lalu juga persaingan industri. Nah, jadi persaingan industri di sini, kesinambungan laba industri itu juga tergantung pada dasar dan interaksi bersaing dalam industri tadi. Jadi kalau persaingan cenderung kurang intens, jadi dalam sebuah industri itu terkonsentrasi, yakni dengan jumlah perusahaan yang lebih sedikit, tentu akan memiliki keuntungan yang lebih besar. Jadi contohnya misalnya kalau kita membahas tentang, ternyata di dalam satu pasar itu hanya ada 3 penjual kangkung misalnya. Tentu 3 penjual kangkung itu akan menguasai pasar itu. Tapi kalau semakin banyak, ya tentu keuntungan akan mengalami penurunan. Lalu barang substitusi dan komplementer, ya tentu akan dipengaruhi juga oleh barang-barang substitusi pengganti dan juga barang-barang pelengkap tadi. Misalkan kalau kita jualan tahu misalkan, ya tentu barang penggantinya adalah tempe misalkan. Lalu barang komplementer itu barang-barang penggantinya apa? Nanti tahu itu. Ya, tentu di sini akan sangat berpengaruh terhadap keuntungan bagi perusahaan. Nah, ini Anda bisa lihat di YouTube yang sudah di-linkkan di slide ini. Nah, lalu kita juga akan membahas tentang insentif. Jadi kekuatan insentif apa ini di dalam sebuah ekonomi ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang bagaimana kita perubahan dari profit itu, dari pertumbuhan dari profit itu ke insentif, bagaimana how resources, product using their resources, jadi bagaimana sumber-sumber daya itu menghasilkan sumber daya yang lain, dan juga apa insentif, jadi economic incentive are what motive you behave a certain way. Jadi di sini bahwa kita akan memahami tentang apa itu pasar tadi, ya, insentif ekonomi. Jadi seperti persaingan konsumen produsen, persaingan konsumen konsumen, persaingan produsen dan produsen, lalu pemerintah dan juga pasar. Nah, ini merupakan insentif-insentif yang menjadi preferensi yang apa itu di dalam sebuah ekonomi. Jadi lebih pada motivasi yang Anda itu lebih motivasi Anda itu lebih pasti di sini. Nah, bagaimana seseorang itu merespon insentif? Nah, ini nanti bisa Anda lihat di YouTube, di linknya YouTube tadi. Nah, dan juga di sini bagaimana dengan perusahaan. Nah, jadi pengaruh insentif itu juga berpengaruh terhadap sumber-sumber daya dan penggunaan dari tenaga kerja. Jadi kalau kita lihat misalkan saat pandemi di sini ya, jadi ketika saat pandemi pemerintah memberikan insentif bagi pelaku usaha. Seperti kemarin ketika apa ini para pengusaha minta insentif dari pemerintah untuk membantu penggajian misalkan. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh terhadap apa ini bisnis survival tadi.
Nah, biasanya seorang manajer itu mengkonstruksi insentif itu untuk memaksimalkan usaha mereka kepada konsumen, kepada karyawannya dari apa ini, dari segi salarinya ada komisinya, ada bonusnya. Nah, di sini mereka berusaha untuk meminta insentif itu untuk peningkatan dari gaji, komisi, dan juga bonus yang diperoleh oleh karyawan tadi. Lalu nanti di sini kita akan membahas tentang apa itu pasar. Ya, jadi ada pembeli, ada penjual. Lalu bargaining power-nya seperti apa dari apa ini, konsumen produsen rival. Jadi persaingan antara konsumen produsen dan juga konsumen dengan konsumen, antara produsen dengan produsen. Lalu ada aturan-aturan government market. Jadi misalkan apa ini, apa yang menjadi aturan-aturan, ya, jadi atau rules, ya, jadi rules government, jadi aturan pemerintah di pasar itu apa. Misalkan di Indonesia tidak boleh adanya monopoli, misalkan. Ini yang diatur. Lalu perusahaan-perusahaan apa saja yang diatur oleh pemerintah. Jadi untuk meningkatkan hajat hidup orang banyak atau hajat hidup masyarakat Indonesia itu apa saja. Nah, ini Anda juga bisa lihat apa ini, rule of government marketnya di YouTube ini. Nah, ini yang apa itu akan kita bahas. Nah, ada kita juga akan mempelajari tentang time value of money, ya. Jadi tentang nilai mata uang, ya, nilai mata uang, nilai waktu. Ya, kalau kita membahas tentang nilai waktu, ya tentu nilai mata uang itu semakin lama ya semakin apa ini, menurun, ya. Jadi ada nilai sekarang jumlah uang yang harus diinvestasikan hari ini pada suku bunga saat ini untuk menghasilkan nilai di masa yang akan datang. Nah, nanti ada namanya present value, ada apa ini, nilai sekarang atau present, future value, nilai yang akan datang. Nah, ini nanti bisa Anda lihat di YouTube-nya yang sudah tersedia. Nah, ini ya mungkin itu yang perlu kita bahas ke depannya. Mungkin itu dari saya untuk bisa lebih memahami. Jadi untuk bisa lebih bisa memahami, Anda perlu belajar di buku yang sudah saya kasihkan kepada Anda. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.